Zeng pelan-pelan. Ci, ke kota? Iya. Kek, kaki kakek kan susah jalan. Jangan cepat-cepat. Tak apa. Zeng, tak sebesar itu. Kakek ini harus bantu juga dong. Aku kuat kok. Tes ini ringan buatku. Baiklah. Sudah sampai. Sini. Kekku piat. Ya, sudah tua. Tak sekuat Zeng lagi. Dasar gadis kecil. Tenagamu banyak sekali. Kalau nanti kamu menikah, kakek tak perlu cemas. Kamu ditindas. Hahaha. Aku tak mau menikah. Jeng jaga kakek. Zengku memang paling berbakti. Bibi Zhang. Zeng gadis yang baik, berbakti dan polos. Kuundang jadi tutor Guifan. Bocah nakal, seharian bikin ulah, belum dewasa. Harus ada yang mendidiknya. Belasan tutor diusirnya. Gadis itu sebaya dengan tuan muda. Jadi contoh baik. Pergilah. Baik. Kakek Ci, selamat. Susahnya sudah berakhir. Bukankah Anda Bibi Zhang pengurus keluarga Gu? Benar, Apa direktur Gu ada pesan? Nyonya Gu menyuruhku bertanya, apa cucu bapak bisa ikut tuan muda? Maksud saya, jadi guru privatnya. Bila tak puas, dia boleh pergi. Gajinya 110 juta sebulan. Kalau kerjanya bagus, gajinya bisa kami naikkan. Bagaimana? Kek, aku mau. Nenek terus terbaring sakit. Kaki kakek sakit. Begitu musim dingin sakitnya parah. Aku sudah besar. Aku harus menafkahi kakek. Keluarga kaya banyak aturan. Kakek takut kamu nanti diperlakukan buruk. Aku tak takut. Lagi pula, bisa kerja sambil belajar. Kesempatan begini sulit dicari. Kan, Kek? Tenang, Pak Ci. Kami tak akan menyusahkannya. Ayo pergi. Tenang saja, Kek. Aku pergi. Jeng. Dia agak nakal. Saat mendidiknya, mohon maklumi. Asal tak parah, aku tak marah. Baik, ayo masuk. Ya? Nenek bayar 110 juta rupiah untukmu buat ngawasin belajarku, gadis liar. Gadis liar mau mengaturku? Mimpi. Kalau ku hajar dia sekarang, apa aku bakal dipecat? Nyonya besar menyuruhmu datang. Memang untuk mendidik dia? Mau apa? Kalian serang dia. Hajar. Kamu Pratama? Namanya siapa? Raka. Raka Pratama ya? Benar. Akulah orangnya. Kenapa takut ya? Kalau takut cepat enyah. Kau siram. Karena memakiku, lari.
Masih mau lari? Ngapain bengong? Cepat bantu aku. Turunkan aku. Masih berani lari? Jangan, aku salah. Kak! Tak lari lagi. Aku salah. Kelinci Kijia. Kena. Kamu pikir bisa kabur? Ampun, aku salah. Ampuni aku. Ada apa ini? Minggir. Tak apa? Nyonya, Dia menyiramku. Ganti Roji. Baik. Aku ganti. Bibi Zhang. Bawa dia mandi dan ganti baju. baik Nyonya besar. Ayo ikut aku. Nenek. Gadis liar itu memukulku begini. Nenek biarkan dia pergi? Kenapa? Kamu tidak terima? Tahan saja. Nyonya memanggilku untuk mendidikmu. Ya? Rumah ini tiap hari kacau karena dia. Ada Ayu. Aku bisa tidur nyenyak. Saat ayah Raka pulang dinas, bisa lapor. Gadis liar. Aku pasti mengusirmu dari keluarga Pratama. Kalian berdua kemari. Ada perintah, Tuan Muda? Aku punya ide bagus. Kalau terang-terangan kita kalah, pakai cara licik saja. Barangnya sudah dibawa? Sudah masih lincah. Ayu Sari, rasakan akibat menggangguku. Mulai? Tunggu. Aku takut itu. Kamu. Pasti dia ketakutan. Ayo lihat. Kalian berdua jaga di sini. Takut sampai ngompol ya? Oh ya? Kamu tidak takut ular? Kamu lempar ular ini? Lepas. Kamu yang taruh. Sumpah bukan aku. Aku cuma dengar kamu teriak. Makanya aku masuk lihat. Bawa ularnya. Jauhkan, cepat jauhkan. Ayo Sari, aku niat bantu tangkap ular. Kamu jahat. Kamu nggak terima. Mana mungkin sebaik itu? Sungguh, aku baik. Tak mungkin bohong. Percaya apanya? Dasar bocah tinggi. Ayo Sari, kita musuhan selamanya. Tolong, siapa saja? Aku takut sekali. Bau apa ini? Raka. Kamu nang ngompol. Jangan ngawur. Tuan, Kalian berdua, cepat seret dia keluar. Sebaiknya kamu nurut. Kalau tidak, awas kamu. Ayo! Jangan. Kak.
Bukan. Kak Ayu, aku salah? Enggak lagi. Cepat tolong. Siap! Raka Pratama, hari ini kamu bolos? Tuan, baik. Tuan muda, Apa tuan? Cepat lindungi aku. Aku bolos? Mau apa? Pukul. Berani pukul? Raka, hari ini kamu kapok. Berhenti. Meleset. Ayo, gadis kampung. Berani? Kamu ganggu uangku. Kupukul kamu. Aduh! Bolos. Bolos lagi? Nyonya besar. Dipukul? Tuan muda bisa cedera nanti? Kalau bolos ya pantas dipukul. Urus dia, tak ada sekolah yang mau menerimanya. Baik. Masih berani bolos? Aduh! Ayu, Kak Ayu. Nggak berani, nggak lagi. Ayo, salin aturan 10. Kalau belum selesai, jangan beri makan. Salin semua ini. Besok minta maaf. Kalau tidak, kupukul lagi. Baik. Ayah, cepat pulang. Usir Ayu dari sini. Tidak. Ayah takkan lihat aku lagi. Saat ziarah, hujan rintik. Raka Pratama! Raka Pratama! Raka Pratama! Gembala menunjuk desa bunga aprikot. Gembala menunjuk desa bunga aprikot. Baik anak-anak, kelas selesai. Sampai jumpa, Bu Guru. Ayo, sudah selesai. Apa? Pamit! Dah, Bu. Ayo, Nyonya Pratama. Ayo naik. Ayu apa? Sapa Nyonya besar? Nggak mau. Ayu! Nenek. Baik. Naik. Nyonya besar. Tuan muda jauh lebih tenang dan penurut. Iya, semua berkat Ayusari. Tapi tenang dan penurut saja belum cukup. Lihat fisik Raka. Masih kalah dari Ayu. Dia harus dilatih juga. Iya. Raka kenapa? ini ultahnya. Hari wafat ibunya. Tiap hari ini, tak ada yang merayakannya. Tak kusangka bocah nakal itu tanpa ibu sepertiku. Seberang Pratama ada tak? Kembang api. Baik, Mau apa? Aku kesal. Jangan. Lihat. Kok ada kembang api? Aku dong. Ini kembang api ultahmu? Berdoa. Iya. Ada orang jahat.
Tuan muda, kalian bikin gue bangkrut. Gue cari kalian. Ketemu juga lo apes. Gue culik lo. Buat ancam pertama. Raka lari! Lalu kamu gimana? Dua kroco ini? Kecil. Tahan. Wah, gadis kecil. Sombong banget lo. Lihat gue hajar lo. Untung mereka nggak nyusul. Ayusari tinggal sendirian melawan dua preman. Kalau aku kabur nggak setia kawan kan? Nggak bisa. Dia saja menemaniku ulang tahun. Aku balas budi. Maling kacangan. Mau nyergap? Salahkan saja. Salahkan nasibmu bertemu aku. Ayusari. Ayu. Ayu. Hebat banget. Bocah sialan. Lo mati. Nanti kagum. Astaga. Mereka ini, dalam sekejap, dua-duanya dibereskan. Kroko begini? Di desa, sehari bisa kuajar 10. Ayu, kakak. Aku kapok. Tak ganggu lagi. Ayu bangun. Kamu ngapain? Oh. Kalau bahaya lagi, jangan nekat lagi. Ayu, kamu melindungiku, baik padaku. Dulu aku brengsek. Tak ganggu lagi. Bocah, kubunuh kau. Bocah, kubunuh kau. Ayu, aku pegang. Raka, cepat lepas. Kalau tidak, kamu juga ikut jatuh. Tak lepas, mati pun tidak. Raka, bisa tidak? Sekali saja nurut. Selain kali ini, nanti aku selalu nurut kamu. Raka, aku sudah tak kuat. Cepat lepas. Ayu, aku perintah. Pegang, jangan mati. Kamu mati pun aku tak akan mati. Ayu, hebat! Ayu, aman? Ayu, bangun dong. Jangan mati. Ayu! Jangan goyang-goyang. Bukan mati jatuh, tapi mati kau guncang. Kamu enggak mati. Aman? Cuma capek banget. Istirahat sebentar. Ayu, ini semua salahku. Kalau kamu tak menemaniku ulang tahun, tak terluka. Sudah. Laki-laki sejati. Berdarah, jangan nangis. Biar kamu senang. Bukan salahmu. Ayu, aku janji. Aku nurut kamu. Bawa! Tanya Nyonya. Maya, hampir sampai. Ayahmu dulu pengawalku. Dia meninggal demi melindungiku. Paman putuskan, anak angkat. Makasih. Paman juga punya putra, Raka. Mulai sekarang, kakak adik, ya? Mulai sekarang, aku jadi nona muda keluarga Pratama. Direktur Pratama, 3 penjahat menghadang. Turun! Cepat. Berani sekali. Berani hadang bos.
Mobilmu yang kami hadang. Cara bisnismu kejam sekali. Kau hancurkan kami. Serahkan baik-baik uang tipuan kalian. Serahkan, mungkin nyawamu kuampuni. Ternyata kalian kirim dana ke luar negeri. Kujaplok, tak bersalah. Paman Pratama, aku takut. Jangan takut, Maya. Target kalian aku. Lepaskan dia. Tenang, kalian mati. Kau, Apa? Lihat nyawamu atau tongkatku. Polisi. Ketahuan? Pergi. Tolong, penjahatnya di depan. Polisi. Lari mati. Polisi. Lari mati. Sob lari. Ayo. Kelereng? Siapa? Mana? Cepat pergi. Stop! Tangkap mereka semua. Bos, cepat mundur. Mundur, cepat mundur. Tuan Muda, Ayah! Raka Pratama! Hampir kabur. Bisa apa? Raka, kenapa kamu di sini? Malam begini, di rumah, ngapain keluar? Ini bahaya. Kau, ayahnya Raka Pratama? Iya, kamu siapa? Ayu. Walau kamu ayah Raka, dia menyelamatkanmu. Bukannya dipuji, kenapa malah dimarahi? Memang Ayu Sari hebat. Lihat ayah saja, aku diam saja. Kamu malah berani menegur ayahku. Kamu, Ayah, dia guru privat dari nenek. Ayu Sari, berkat dia. Hebat kan? gadis liar dari desa, meski menyelamatkan kami, jangan sombong, jangan melawan. Ayah, Ayu bukan gadis liar. Dia guru privatku. Paman Pratama siapa mereka? Maya, sudah kubilang, adik Raka. Anak kampung liar? Kok Pratama membelanya? Pantas? Jangan sebut begitu. Kakak, Maya yang kakakmu, Nona Pratama. Adik Raka, aku ajari kamu. Mau? Malam, aku pulang. Ayu Sari, ayah. Penjahat balkon seberang. Ayu! Penjahat? Aduh, dua anak tuh kemana? Jangan-jangan mereka celaka. Nyonya besar tenang dulu, kata mereka. Ayo ajak Tuan Muda, ulang tahun dekat sini. Sudah saya cari. Nyonya, mereka sudah pulang. Benarkah? Nyonya, Ya, nenek. Direktur juga pulang. Bu, pulang. aduh Budi pulang. Tanganmu kenapa? Tak apa, Bu. Oh ya, aku kenalkan. Dia putri sahabatku. Ayahnya wafat. Kubawa ke Pratama, anak angkatku. Nanti, dia putri sulung keluarga Pratama, kakaknya Raka. Anak angkat? Ya, Nenek, tak mau. Mau Ayu Sari? Turhaka, beberapa bulan masih nakal. Ini bukan pilihanmu, Maya. Aku akan siapkan kamarmu. Jang, makanan Budi. Baik, Nyonya tua. Nenek. Mulai sekarang akulah kakak Tuan Muda. Dasar anak kampung liar. Pulang saja ke asalmu. Apa hakmu? Karena aku putri sulung keluarga Pratama. Undangan Nyonya tua. Selain dia, tak ada hak usir aku. Ayu Sari, kusir dari Pratama. Paman Pratama, nenek. Teh dingin untuk kalian. Maya memang putri pengawal. Dia penurut. Serba bisa. Dia rawat ibu. Juga menemani Raka. Biar dia rajin belajar. Aku nggak mau. Dia hebat, tangkap 2 penjahat. Penjahat?
Anak ini ngawur saja. Penjahat mana gampang ditangkap? Dik Raka, minum Longjing. Ayu minumlah. Tak. Ayu enggak, aku juga. Ayu, makasih sudah menjaga Raka. Teh ini aku seduh sendiri. Tak usah. Nyonya besar membayarku mahal, juga menyekolahkanku. Aku yang berterima kasih. Terima kasih sudah menemani nenekku. Minumlah ya. Ayu, cuma antar teh. Kenapa kamu dorong aku? Maya. Ayu, Maya buat teh. Ya sudah, kamu dorong dia? Aku enggak. Percaya Ayu, bukan Ayu. Budi, jangan terlalu marah. Jangan salahkan Ayu sepenuhnya. Iya, Paman Pratama. Ayu cuma tak suka teh buatanku. Aku salah. Aku memaksanya. Cuma guru Raka. Dia, Teh Putri Pratama. Mereka masih anak-anak. Benturan kecil itu wajar. Jangan bicara seberat itu. Bu, gadis itu licik sekali. Demi Pratama, segala cara. Raka bisa rusak. Kusir dia. Jangan usir Ayu. Raka Pratama mau dipukul. Ayah pukul pun. Jangan usir Ayu. Kau, Cukup. Dulu Raka memang nakal. Tak ada sekolah mau menerimanya. Tiada yang bisa mengaturnya. Hanya Ayu yang membuatnya mau maju. Dia tak boleh pergi. Raka, aku ajari ya. Kamu siapa? Pantas mengajariku? tangan Maya buat seni. Kalau rusak, bayar dengan tanganmu. Maya ke rumah sakit. Ayu, Raka pun, dia bisa apa? Ada Paman Pratama? Aku usir kau. Maya, jangan kena air dulu. Biar tak meradang. Ingat? Iya, Paman. Direktur, soal semalam sudah jelas. Preman itu mau culik tuan muda. Menculik Raka? Ayu ini cukup hebat juga. Dia harus diberi hadiah. Panggil Ayu. Baik. Aku harus cepat mengusir Ayu Sari. Jangan sampai Paman Pratama memedulikannya. Budi ada apa mencari Ayu Sari? Aku baru mau mengajak mereka jalan-jalan ke kota. Ayu semalam menangkap penculik itu. Apa? Penculik? Ayah, nenek, kalian tak tahu, kemarin Ayu hebat banget. Dia ajak aku ke atap. Lalu sendirian melumpuhkan 2 orang jahat. Dia membawamu ke atap? Raka Pratama, kamu itu anak tunggal Pratama. Dia ajakmu ke tempat bahaya? Iya, Raka. Paman, nenek, sayang sekali padamu. Kau celaka? Ada Ayu, aku aman. Lihat lukamu parah. Masih bilang aman? Aduh Raka sayang. Anak ini luka parah. Kenapa diam? Iu, para penculik itu, jangan-jangan kamu bersekongkol? Ngawur! Kamu ngomong apa sih? Kau. Aku, tak mungkin. Kau, Paman, khawatir pada Raka. Kenapa Ayu semarah itu? Jangan nyindir dan fitnah aku. Aku Ayu, hati nuraniku bersih. Tak takut. Benar. Percaya Ayu, bukan dia. Paman, aku tak apa disalahkan. Tapi, ini soal keluarga Pratama dan keselamatan Raka. Meski begitu, jangan pukul dia. Budi bicara baik-baik. Dia takut. Kalau dia anak biasa, tangkap penculik, Kenapa tidak? Tadi malam, aku lihat dia lumpuhkan 2 penculik. kamu dirusak gadis itu. Maya benar, dia pasti berniat buruk. Omong kosong. Aku panggil dia untuk mendidik Raka. Niat buruk apa? Katakan, dari mana kamu tahu penculik mau ke sini? Aku tidak tahu. Ayu Sari, cepat katakan. Sudah kubilang aku tidak tahu. Sepertinya harus kuberi pelajaran. Baru jujur. Jalankan hukuman keluarga.
Satu kesempatan lagi. Kok tahu mereka ke sini? Tahan. Kakek bilang jangan mudah marah. Ayu, lihat berapa lama kamu bertahan. Jangan pukul Ayu. Pukul aku. Minggir. Usai dia kuhukum, baru kamu kuurus. Budi Pratama, belum diselidiki, kamu sudah pakai hukuman keluarga? Begini caramu jadi orang tua? Ayu Sari cuma anak kecil. Dia sekongkol penculik? Benar. Nyawamu juga diselamatkan Ayu Sari. Meski soal penculikan bukan salah dia, dia ajak engkau ke atap malam. Salah dia kan? Ayu, membawa Raka keluar selarut ini tak pantas. Nyonya besar. Ayu sadar salah. Aman. Itu tak cukup. Pengawal, Direktur Pratama. bawa Ayu ke ruangku. Berlutut, dia tak boleh keluar. Dengar tidak? Antaraku. Baik Nona Ayu. Bagus. Tak menurutiku? Nurut bocah? Ayu sudah kubilang. Kau kusir dari Pratama. Menjauh. Usik aku lagi. Kutampar wajahmu. Kau! Kenapa kau datang? Kenapa datang? Aku lihat Ayu belum makan siang. Dia lapar tidak? Kau sebaik itu? Raka, aku ini kakakmu. Kok kau bicara begitu? Memangnya kau siapa? Berani mengaku kakakku? Kakakku cuma Ayu. Tapi Paman Pratama bilang, Ayu itu cuman anak desa liar. Keluarga Pratama patuh pada nyonya. Kata nenek, ya begitu. Nenek! Nona Maya, kita asing. Mulai sekarang panggil saya Nyonya Pratama saja. Tapi Paman sudah mengangkatku. Itu urusan dia. Ayu, kamu sakit hati ya? Tidak apa Nyonya Besar Pratama? Mulai sekarang, sama seperti Raka, panggil aku nenek. Nenek! Kau selamatkan anakku, juga menyelamatkan keluarga Pratama. Dibanding orang tertentu, kamu lebih pantas jadi nona muda keluarga Pratama. Iya benar. Ayu cepat terima. Nenek! Bangun. Nyonya Besar, saya sakit, ke kamar dulu. Ayu, kamu lapar ya? Kebetulan Maya bawakan makanan untukmu. Makan dulu sedikit, nanti biar Raka bawakan yang lebih enak. Cepat makan selagi hangat. Ini? Kalau ku makan, mungkin tak makan lagi. Ya sudah, jangan makan. Menurutku Maya itu pasti berniat buruk. Aku buang makanannya sekarang. Sudah. Nenek nanti ke dapur. Buat Ayu masak yang enak. Kamu mau tetap di sini? Nenek, untuk ulang tahunku, makanya ke balkon. Aku salah. Aku ikut dihukum. Raka Pratama, kamu bodoh? Biar aku saja dihukum. Kenapa kamu ikut-ikutan? Kamu guru privatku. Jangan dihukum sendiri. Lagi pula, kamu juga milikku. Bicara saja. Jangan muter-muter. Nenek bilang nanti saat kita besar, kamu harus menikah denganku. Jadi istriku. Apa katamu? Jangan pukul aku. Bukan aku. Nenekku yang bilang. Siapa mau menikah denganmu? Aku masih harus rawat kakek. Ayo, setuju saja ya. Aku cuma punya kamu sebagai kakak. Ya, baiklah. Nanti dewasa, kalau kamu sukses, aku mau menikah. Serius? Iya. Ayu, apa lebihmu dariku? Nenek, malah jadikanmu putri sulung Pratama. Aku tak percaya tak bisa mengalahkanmu.
Tak berlutut. Sakit. Ayu, jangan berlutut. Pulanglah. Ucapan Direktur Pratama tetap harus dihargai. Ini semua gara-gara Maya Wijaya mengadu domba. Tunggu di sini. Ku ambil camilan? Oke. Kakek. Kakek desa. Ayu Sari, kejadian hari ini salahku. Mau apa lagi? Kau lama berlutut. Jadi aku menengokmu, sekalian bawakan baju untukmu. Pura-pura iba? Ayu Sari, kok kamu nggak menghargai niat baikku? Aku tak dendam. Kau mulai tak mau kutanggapi. Tapi kamu terus muncul menggangguku. Kalau begitu, keluarkan saja cara licikmu. Aku hadapi. Baik, kalau itu maumu, akan kutunjukkan padamu. Vas-vas ini kesayangan mendiang kakek. Kalau barang antik ini rusak, Paman Pratama pasti mengusirmu. Tolong aku. Tolong, gawat. Maya, ada apa ini? Aku nggak tahu. Aku cuma mau lihat Nona Ayu. Tapi dia memakiku. Lalu, dia juga memecahkan antik kakek Pratama. Gadis liar itu berani sekali. Pengawal, seret Ayu ke sini. Panggil Ayu. Berhenti. Nona Lin, kau bilang Ayu memecahkan vas? Ada buktinya? Bu, buat apa bukti lagi? Cuma Ayu di sana. Bukan dia, siapa lagi? Bukan Ayu. Ayu anak yang baik. Mana mungkin dia begitu? Bu, kalian semua kena sihir. Anak liar itu. Aku masih harus rawat kakek. Aku tidak membelanya. Semua harus pakai bukti. Bu, bukti apa lagi? Cuma dia. Siapa lagi? Siapa bilang cuma aku? Aku yang bilang. Kau berani membantahku? Buktinya, Maya melihat sendiri. Itu buktinya. dia cerita. Dia lihat aku pecahkan? Iya. Maya, tenang. Bilang saja. Ayu bisa dihukum? Aku khawatir, jadi mau menemaninya. Katanya aku cerewet. Sampai dia dihukum, dia memarahiku dan melarangku masuk. Lalu, aku dengar vas jatuh. Bu, mau bukti apa? Ayu ini anak kecil licik. Di Pratama, jadi petaka. Maksudmu, tak kusuruh ke ruang kerja? Iya, Ayu galak sekali. Tak berani. Katamu kamu tak pernah masuk ruang kerja. Lalu kenapa baju ini ada di sini? Ya, tak masuk. Ini, kok di sana? Itu bukan milikku. Maya, baju dariku kan? Direktur Pratama, perlu saya lanjutkan? Maya Wijaya, keluarga Pratama merasa kami tak jahat. Kenapa kamu terus-terusan memfitnah Ayu, bahkan menghancurkan barang antik keluarga Pratama? Om Pratama, bukan aku. Cukup! Keluarga Pratama terlalu kecil untuk menampungmu. Cari jalanmu sendiri. Om Pratama, Sudah Bu, Maya masih anak-anak. Dia cuma khilaf. Jangan permasalahkan dia. Lagi pula, ayahnya sahabat lamaku. Salahku dia mati. Anaknya yang yatim. Tak bisa kutinggalkan. Jangan diulangi. Jika tidak, tak sekadar diusir dari Pratama. Ayu Sari. Lihat saja nanti. Aku membawamu masuk dengan satu syarat. Ikat dia. Lalu, Tenang. Tanpa kau bilang, ku cari dia, balas dendam. dia di sini. Siapa? Cijeng, hari ini kau mati. Jajah mau aku mati? Sampai bawa penculik buat menghabisiku. Salah dia. Ivan juga suka kamu. Sekarang paman Gu pun merasa bersalah padamu. Kalau terus begini, apa posisiku di keluarga Gu? Meski begitu, jangan bawa dia ke Gu.
Kamu tahu, itu bisa menghancurkan keluargaku. Bodoh amat. Matilah kamu. Bocah, kamu milikku kini. Terima nasibmu. Benarkah? Coba kalau kau mampu. Itu penculik dulu. Kok dia sini? Zheng Zheng bahaya. Lapor Direktur Gu. Jia. Tangkap! Papa dia. Jia, tak apa? Paman Gu, pinggangku seperti patah. Cheng Yuan, aku dengar penculik itu datang membalas dendam pada Zheng Zheng. Orang luar tak bisa buka. Pasti ada pembantu. Siapa yang senekat itu? Aku akan menyelidikinya. Bawa Jia, panggil dokter. Tunggu, jangan. Kau bawa penculik bunuh aku? Pratama, apa katanya? Entah, pinggangku sakit. Ayo, jangan kira ada beliau. Raka membelamu. Kau bisa seenaknya. Direktur, aku tak mau menindas. Maksudku, apa? Tak mau tahu siapa membawanya masuk? Tahu siapa biarkan dia masuk? Tanya Maya. Tengah malam tak tidur? Dengan calon pembunuhku. Muncul di kamarku? Maya. Ayu, maksudmu apa? Yang ku tahu, aku tidur. Bangun-bangun, entah, di depan kamarmu. Maya cuma gadis muda, penakut pula. Dengan orang begitu, Aku ngarang, tanya putrimu. Kenapa bisa bersama calon pembunuhku muncul di kamarku? Membunuhmu? You, bersekongkol dengan penculik itu serius. Kamu yakin ini ada hubungannya dengan Maya Wijaya? Ya, you. Bersekongkol dengan penculik itu serius. Di penjara. Tak percaya? Bukan begitu. Percaya, Ayu. Ayu Sari, bukan begitu. Bersekongkol dengan penculik itu serius. Maya memang bermasalah denganmu, tapi tak mungkin dia sekongkol dengan penculik untuk mencelakaimu. You, kau tak suka aku. Tapi jangan fitnah aku. Kenapa tuduh aku? Awalnya, kau main kotor. Tapi kulihat sendiri kamu bawa mereka. Menerobos kamarku untuk membunuhku. Kau setega itu. Paman Pratama, aku sungguh tidak. Maya Wijaya, kukira aku mati? Kecilku ikut kakek nenek kerja di ladang. Semua kerja berat kulakukan. Cuma pria ini mau membunuhku? Paman Pratama, dia memfitnahku. Tak apa kalau kamu tak mengaku? Tanya dia. Benar. Bagaimana dia masuk, lalu membawa orang menerobos kamar Ayu Sari? Dia paling tahu jawabannya. Nyonya Pratama, paman menampungku. Tak mungkin ku sakiti Ayu. Aku juga. Memangnya dendammu sebesar apa padaku? Sampai berkali-kali mau mencelakaiku. Bahkan mau membunuhku. ini masalah besar. Ini memang harus diselidiki tuntas. Bicara, siapa yang memasukkanmu? Paman Pratama, kalau mereka menjebakku, meski punya 100 mulut percuma. Penculik itu, jangan biar mereka tahu. Begini saja. Urusan ini masih harus kami selidiki. Aku... Cukup. Sebut dalangnya. Kukirim kau ke luar negeri. Bunuh aku pun, takkan ku bilang. Kau. tak takut mati? Juga tak takut jurus pelumpuh sendiku? Jurus pelumpuh sendiku ini bisa membuat babi hutan dewasa langsung tak berdaya. Yakin kau lebih tahan daripada babi? Aku akan bicara. Aku bicara. Sungguh, Maya Wijaya yang membawaku masuk. Sebagai gantinya, dia menyuruhku membunuhmu. Paman, bukan aku. Dia memfitnahku. Tidak. Kartunya di sakuku. Direktur, ini Maya nekat kamu. Dari ayahmu, warisannya. Masih bantah? Pengawal, bawa Maya Wijaya ke Biro Keamanan. Maya, ternyata benar kamu pelakunya. Nekat. Paman Pratama, aku mohon, maafkan aku. Tidak, tak boleh curang. Kalian, Maya, ke Biro Keamanan. Paman, tolong, maafkan aku. Paman, tolong selamatkan aku. Ayu, tak kusangka selama ini, aku keliru. Berkali-kali menuduhmu. Salahku. Direktur Pratama, Anda membela anak yatim itu? Tertipu Maya. Tak kusalahkan.
Tak kusangka aku, Budi Pratama, kalah dari gadis kecil. Sungguh memalukan. Pu, aku pergi dulu. Ayu, bisnis utama ayah Raka sudah pindah ke kota lain. Kami juga harus segera pergi. Aku sudah beritahu kakekmu. Kakekmu sebentar lagi menjemputmu. Nenek, kenapa Ayu tak boleh ikut? Grup Pratama sedang tidak stabil. Tak bisa bawa Ayu. Dia punya hidupnya sendiri. Nyonya, Pak Sari, keadaannya genting. Ambillah. Terimalah. Nyonya besar, tak bisa. Cepat terima saja, kami segera berangkat. Dadah, Nenek. Ayu. Nanti, tunggu aku. Kalau sukses, aku akan mencarimu. Jaga dirimu. Selamat, bonus mujair. Makasih, Dadah. Cake. Hehe, iya. Kakek, lihat. Bonus proyekku sudah masuk. Hebat, Ayu kita. Kamu sukses sekarang. Ayo, malam ini aku traktir barbeku. Iya, ayo. Aduh, kenyang banget. Kakek, gimana? Enak? Enak. Kesini lagi, ya? Kakek ikut maumu. Hahaha. Ayo pulang. Apa-apaan ini? Kasihan. Minta makanan. Tolonglah. Santai. Ayo. Dimas. Jangan. Dimas sini. Bangun aku. Ayo. Kau Nona Ayu? Iya, ini aku. Kok kamu di sini? Ikut Pratama ke selatan? Nona Ayu. Keluarga Pratama kena masalah besar. Makan pelan-pelan. Ada lagi. Intinya, sejak ke selatan, keuangan mereka sudah buruk. Bahkan kena krisis keuangan. Direktur Pratama tiba-tiba hilang. Raka bagaimana? Kesehatan Nyonya besar memang lemah. Setelah dengar kabar itu, sakit parah. Cemas kami, warga terseret, para pengawal, dilepas. Dia Kenapa? Cepat bilang. Dia sendiri ke ibu kota. Tak pulang lagi. Raka aman. Mungkin dia cuma tertahan sesuatu, jadi belum bisa pulang. Ayu Sari, jangan terlalu khawatir. Raka itu sejak kecil, cerdas. Dia pasti aman. Kakek keluarga Pratama sedang susah. Harus bertindak. Mau apa? Dia menganggapku keluarga. Jasanya besar. Mereka jatuh, aku harus bertindak. Aku harus pergi. Raka. Dasar kamu ini tak bisa dicegah. Tapi menolong keluarga Pratama harus dipikirkan matang-matang. Ya. Ketua baru Halim di Utara. Dia mungkin bisa menolong.
Baik. Aku ke utara. Ke Ketua Halim. Dimas. Kamu terluka. Di sini saja. Saat ku tinggal, jaga kakekku. Nona, saya jaga beliau. Kakek, Ayo. Perjalanan ini berbahaya. Kamu harus hati-hati. tenang kek, aku pergi dulu. Anak gadis memang susah ditahan. Dasar anak bodoh. Katanya Ketua Halim sangat berbakti. Dari Nyonya Halim. Nyonya Besar Halim biasanya suka teh sini. Jam segini, di sini. Reno Santoso, janji lagi. Lepas tangan kotormu? Kamu yakin? Aku yakin. Nona aman? Cantik, berani kau banting aku. Kau suruh? Berani di ibu kota. Bicara begitu padaku? Berhenti. Apa? Tak tahu? Nenekku di dalam. Orang luar dilarang masuk. Nenekmu Nyonya Besar Halim? Kok tahu? Jangan-jangan kamu wartawan gosip? Wartawan gosip? Bukan wartawan. Cari Bu Halim. Dasar bocah kampung liar. Berani bikin ribut di depanku. Kau belum tahu arti mati. Dewi dengar dari atas, kalian berisik, tak pantas. Nenek. Nak, kalau cucuku menyinggungmu, maafkan dia. Jika kau lukai dia, kujamin kau takkan keluar. Tak bermaksud menyinggung. Cuma ingin bertemu Bu Halim. Kamu ngotot mau menemui nenekku? Apa maumu? Gadis ini masih muda, tapi tetap tenang saat terancam. Dewi jangan kurang ajar. Ada apa? Aku ingin minta bantuanmu buat Budi membersihkan namanya. Budi? Apa hubunganmu dengannya? Aku berutang pada Pratama. Bagai keluarga, Kau tahu balas budi. Sayangnya, orang tua sepertiku tak berhak urus bisnis. Nak, salah orang. Nyonya, Pak Pratama difitnah. Tak boleh difitnah begini. Berani sekali di wilayah keluarga Halim. Kurang ajar pada nenekku. Sepertinya aku terlalu buru-buru. Nyonya baru mengenalku. Wajar curiga. Urusan ini harus pelan-pelan. Maaf, aku terlalu lancang. Kampungan. Nenekku saleh. Kalau tidak, kusiksa habis. Nenek. Kalau nenek keluar lagi, aku tambah pengawal. Kalau terulang, bagaimana? Jangan dibesar-besarkan. Gadis itu memang ceroboh, tapi dia tak berniat buruk. Lagi, soal keluarga Pratama, mereka difitnah di penjara. Tapi ayah baru menstabilkan Provinsi Utara. Ayah tak mampu bantu Pratama. Benar. Nona, Apa? Ke Hotel Huanting? Anak itu selalu terburu-buru. Sebentar lagi menikah, tak mirip nona kaya. Bu, Nona Besar, tunangan Santoso. Tak suka dijodohkan. Terus sama teman. Gosip sekota. Pantas marah. Perjodohan? Dulu saat mereka melamar, bukan begitu katanya. Halo, bisa bukakan kamar yang agak murah? Enggak, ini kota besar, bukan? Murah, tidur di jembatan. Hei! Sudahlah, urusan utama lebih penting. Baiklah,
Beri aku kamar paling dalam. Deposit Rp440.000. Rp440.000. Panas, tenang. Nona besar. Santoso jatuh, mereka datang melamarku. Sekarang mereka kaya, katanya perjodohan. Reno tak tahu malu. Sabar, Nona. Tenang apanya? Masa ku biarkan Reno selingkuh? Biar seluruh Haicheng menertawakanku? Lalu rencana Nona? Tangkap basah, ambil bukti. Batalkan pertunangan. Bukan kata resepsionis, sana. 2 penjaga? Siapa kamu? Goda tuan muda kami? Menggoda tuan muda kalian? Tuan itu, apa hebatnya? Tak sudi. Mulutmu tajam. Jangan-jangan anak buah Huo? Bilang ke Nona, dia suka cewek asing. Yang hambar seperti nonamu itu tidak. Lihat, aku tak peduli. Kamar ini ku sewa pakai uangku. Aku masuk. Minggir semua. Si manis. Siang-siang sudah mau naik ranjang pria. Kamu? Dasar kampungan, berani rebut pria dariku. Rebut siapa? Seret Suheyan keluar. Pilih kau atau aku? Nona Huo, dia di dalam. Sibuk. Tak terima tamu. Minggir, kalau tidak, Putri Huo ini memang diselingkuhi. Aku mau dekati Huo. Jika bantu Nona Huo, mungkin ada peluang. Maaf Nona Huo. hey! Kalau tak mau mati, minggir. Siapa suruh kamu bantu aku? Mereka tak berani menyentuhku. Bantu kamu? Jangan gear. Uang kamarku. Jangan pukul aku. Pergi. Belum pernah? Ku bantu. Dewi kan Nona Halim? Malu dong. Reno Santoso. Tak takut ayahku mengusik keluarga Santoso? Bisa apa? Tak suka. Takkan keranjangku. Kamu nggak tahu malu. Nona Halim pria brengsek begini. Susah diajak bicara. Lihat. Kampungan dari mana? Apa? Dia berani banget, aku suka. Cantik. Ku bunuh kamu. Reno. Cewek cantik ini tahu ayahnya Direktur Santoso? Peduli apa ayahnya? Ini kamarku. Kalian berani di kamarku melakukan hal menjijikan begini. Aku berhak. Usir semua. Reno, lihat cewek cantik ini. Dia ngatain aku. Tak cuma maki. Berani ku tampar. Cantik. Berani menggoda cowokku? Pantas? Dewi Halim, cukup. Kami saling cinta. Bukan godaan. Ribut lagi? Aku umumkan putus tunangan. Lihat muka Nona Halim. Di mana? Nona, kalau dia umumkan, putus, nama Anda hancur. Dasar malu. Takut? Takut? Pergi? Jangan ganggu? Mimpi! Kamu hajar dia? Ini 220 juta, semua milikmu.
Pas uangku memang kurang. Setuju. Kamu berani ya? Reno! Lihat itu. Apa? Pergi. Reno Santoso. Kita putus. Mau putus tunangan aman? Caranya? Baik. Ikuti caramu. Rekam. Tunggu. Aku Dewi. Kalian semua melihat kejadian hari ini? Tunangan priaku, Reno Santoso, diam-diam menggoda wanita lain. Aku umumkan, aku dengan Reno Santoso. Putus! Baik. Baik. Halim hebat. Putri Halim bertindak tegas dan rapi. Pantas Putri Halim. Bajingan itu, putus saja. Tak pantas buat Nona Halim. Nona Halim dukung. Dukung. Halim, datang mendadak begini. Tak pantas? Memangnya kenapa? Ribut di Huanting, diusir bos. Itu salahku. Tak punya rumah, tinggal di rumahku. Jadi, soal bertemu Ketua Halim. Serahkan padaku. Pergi. Keluar kalian semua. Dewi, kamu pulang mau cari ayahmu? Iya. Mau jumpa papa? Ayahmu sekarang lagi kesal. Sebaiknya kamu jangan ganggu dia. Saham turun lagi. Ayahmu terus cemas soal perusahaan. Tapi sekarang, itu bukan masalah terbesarnya. Maksudmu, kakakku? Tentu saja putra sulung Halim, Arman Halim. Katanya semalam, rebut cewek di Yejin sampai berkelahi. Ayahmu dengar, pasti marah. Ayu Sari. Batal saja. Besok aku bantu ke papa. Baik. Ayo, ke kamar dulu. Sudah di rumah Halim. Bertemu Ketua Halim. Tinggal tunggu waktu. Ayo. Kamu dekati putriku. Apa tujuanmu? Pa, Ketua Halim benar. Aku ada niat. Dewi, kau muda. Kau keliru. Ayahmu menguasai ekonomi Provinsi Utara. Banyak yang mengincarnya. Kini ada orang berniat buruk, menyusup untuk bikin kacau. Ayu tak begitu. Pa, Ayu cari ayah. Hanya minta ayah menyelidiki. Pak, Budi hilang. Budi Pratama. Benar. Aku berutang budi. Aku datang untuk minta bantuan Ketua Halim. Kasus Budi Pratama sangat rumit. Kenapa ku bantu? Aku... Cukup. Tadi bela Dewi. Kau dekati Halim. Tak akan ku permasalahkan. Besok pergilah. Ketua Halim. Ayu. Hari sudah larut. Urusanmu, besok ku bantu. Baiklah. Ayu, tenang. Joko kusuruh mencari kabar. Ya. Nona, sudah dapat. Ayo. Raka itu di Jingchen. Wakilnya, wakil direktur. Konsorsium Yingshen, ibu kota yang terbesar. Tak kusangka bocah nakal itu. Sekarang jadi wakil direktur. Orang memang bisa berubah. Yu, teman kecilmu hebat banget. Dia hebat? Dulu dia ku kejar dan ku pukul. Kemana-mana. Aku iri. Teman kecil sedekat itu. Dari desa ke utara, demi dia. Kalian bersama, kan? Sudah 7 tahun. Mungkin saja dia lupa janji dulu. Sekarang di sisinya ada orang lain. Sorry, ku dengar Pratama ke utara. Apa? Raka ke utara? Ya, Dia berjuang keras.
demi Pratama. Ayu, tenang aja. Kubujuk ayahku. Raka ke utara. Pratama, ayahku takkan diam. Baik. Nona, bisa nggak tolong cari tahu keberadaan Nyonya Tua? Beres. Makasih. Bisa rumit. Sari itu demi Pratama. Waspadalah. Pratama direbut paman, bos muram. Kalian juga menjebaknya di penjara. Ini, Sari tahu, Anda bisa rugi? Cuma gadis ingusan. Memangnya dia bisa apa? Ada peluang. Kami hancurkan Halim. Lalu aku bisa bersamanya selamanya. Baik. Tapi Bu, ucapanmu ada benarnya. Selidiki hubungan si Sari soal Pratama. Kenapa temui Ketua Halim seheboh ini? Ya, besok dicek. Ayu, 7 tahun. Gimana hidupmu sekarang? Sudah menikah? Kata nenek, saat kita besar, kamu akan jadi istriku. Apa? Jangan, bukan aku, kata nenek. Siapa mau jadi istrimu? Aku rawat kakek. Ayu, setuju saja ya. Aku cuma nurut sama kakak. Baik-baik. Kalau kita besar dan kamu sukses, aku menikahimu. Serius? Pratama jatuh. Aku cari relasi. Jadi wakil direktur. Semoga penggantiku cepat ditemukan. Bangkitkan Pratama. Dan, kamu. Kudengar kemarin kamu membantu Dewi membatalkan pertunangan. Nyonya, ya. Jadi, Halim berterima kasih. Nyonya, Ayu tak pantas. Pantas diberi hadiah, harus dihukum. Halim bukan tak berakal. Benar. Nanti keuangan akan 4,4 miliar rupiah untuk Nona Sari. Bu, Ketua, bukan uang. Tahu, mau selidiki kasus Budi. Ini rumit. Sudah 2 tahun. Ingat, bukan urusanmu. Kau selesaikan. Asal Pratama beres, syarat apapun aku terima. Kamu ini jujur juga, ya? Kudengar kemarin, Reno pun tunduk. Kau jago. Jaga Arman. Jadi pengawalnya, bagaimana? Nenek. Ayu masih muda? Jaga kakak? Tak pantas. Ngomong soal Arman, mana anak bandel itu? Ketua, Tuan Muda semalam kabur lewat tembok. Anak durhaka. Ketua, tenang. Bisa tidak? Kita diincar. Cuma satu putra, tak berguna. Cepat atau lambat keluarga Halim hancur di tangannya. Ketua Halim. Lupa? Saya masih hamil. Kalau bayi ini laki-laki, Halim punya pewaris. Memangnya kamu bisa mengajari apa? Menurutku, Ayu saja bersama Arman. Walau bukan pengawal, bisa awasi dia. Tapi, Nyonya, soal ini, tidak. Gadis kampung liar, jaga Tuan Muda, itu kehormatan. Menolak? Sebelum Pratama selesai. Lainnya nanti. Nenek jangan paksa Ayu Sari. Sudah bertunangan. Apalagi jadi pengawal abang. Sudahlah, Arman bandel. Dia menolak perusahaan. Kalau suruh dia pikul beban grup Halim, aku urus. Kami bantu selesaikan masalah keluarga Pratama. Sungguh? Jangan senang dulu. Arman menolak jabatan. Gadis kampung liar, mana bisa membujuk dia? Tenang, Nyonya. Bisa.
abangku tergila-gila. Penyanyi bar itu, Mira, dia cuma mau Mira. Dia di bar demi Mira. Jangan sakiti Mira. Nanti abangku pasti takkan baik padamu. Dia Mira. Makasih. Mira. Semalam, Tentu aku sudah tidur. Kemarin kamu buru-buru. Kukira tak balik. pasti aku balik. Itu bukan rumahku. Cuma kamu rumahku. Cuma kamu paham aku. Tuan Muda Halim, sebentar lagi aku tampil. Aku siap. Nanti ku temani. Baiklah, cepat kembali ya. Nanti makan. Rupanya Halim memang sangat mencintai Mira dalam sekali. Dari Mira saja. Suruh dia bujuk Halim pulang pimpin perusahaan. Bangsa Putra. Sayangku, Bos. Makasih sudah datang dukung aku lagi. sayang. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Semalam di tempatku, katamu suka cincin itu. Hari ini kuambil dari lemari istriku, buat kamu. Bos Saputra. Baik banget. Jadi ini cinta sejati Arman Halim? Mau memanfaatkannya untuk membujuk Arman Halim? Sekarang, selamatkan Arman dulu, si bodoh ini. Ikut aku. Disuruh adikku, kan? Awas. Jangan campuri urusan kami. Mau jatuh? Sampai kapan? Jangan kira begitu. Bisa begitu. Ayahku pun tak bisa. Kamu siapa? Benar. Aku tak berhak. Orang kayak kamu pantas diselingkuhi? Apa katamu? Dengar, demi Mei, kamu sampai tak pulang. Dia selingkuh. Pantas kamu diselingkuhi. Jangan hina. Astaga. Kamu benar-benar parah. Ayo pergi. Lepas. Ayo. Lepas. Sini. Lepas. Kamu perempuan. Aku tak berani. Ganggu lagi. Awas kamu. Orang gila. Sayang, katanya, kamu jadi simpanan Tuan Muda Huo. Dia mana sanggup membiayai aku. Cuma main-main. Dia bukan pewaris Huo. Masa mudaku habis sia-sia untuk dia. Sayang, tahu, keluargaku punya bisnis perbankan. Uang kami banyak. Ikut aku saja. Pasti. Hidupmu bakal enak. Aku ikut kamu. Istrimu makan aku. Tidak. Kau mau nikah sekarang? Mahar bebas. Serius? Tidak. Bohong. Mira jujur. Kutanya dia. Mir. Siapa? Bodoh. Jelas dia tamunya. Tuan, dengar dulu. Dipaksa dia. Kutolak. Bos akan memukulku. Mira, Diam. Satu berkuasa, satu kaya. Paham susahnya cari nafkah. Mira, jangan marah. Salahku. Ku percaya. Arman ini lebih bucin dari Dewi. Arman, sadar sedikit. Dia penipu tukang peras.
Jangan tertipu lagi. Diam. Mira jujur. Nenekku menyuruhmu memisahkan kami? Sadar dong. Kau tampar ayahku penguasa grup Halim? Lalu, terus begini. Ketua Halim masih mau mengakuimu? Kau Halim tak apa? digigit anjing liar. Kamu bilang aku anjing? Kamu siapa? Urusanku dengan Halim. Urusanmu? Atau kamu tunangan pilihan keluarga Halim? Tak mau. Kalau kamu bukan tunangannya, jauhi dia. Halim bukan buatmu seperti kamu. Mira, katamu cuma main-main? Miliaran untukmu. Jangan dengannya lagi. Hei, Zhao. Kemarin belum puas dihajar? Berani merebut wanitaku? Gua Halim. Demi perempuan, murahan begini, tak malu pada Halim? Aku diam, kukira tak marah. Nasihat baik tak mempan. Kupukul biar sadar. Aduh, Tuan Muda Halim. Orang kampung itu berani begitu padamu? Cepat pergi. Awas kau. Sejak pisah dari Raka Pratama, sudah lama aku nggak menghajar orang sepuas ini. Hari ini kamu jadi sasaran pertamaku. Gimana, sudah sadar? Mira jujur. Di dunia ini selain ibu, Mira saja. Kamu memang keras kepala. Belum puas dihajar ya? Awas. Mukul lagi. Awas kamu. Tuan, kau Halim. Berani-beraninya dia menghajarmu. Awas. Bosang. Cokok dia. Jual dia. Mira, kau janji, temani aku. Jangan ingkar janji. Hei. Jauhi Mira. Ku hajar kamu. Dasar. Arman. Lagi? Kami menolakmu. Pergi. Tempat busuk. Pulang? Enggak. Ayo. Enggak. Sini. Keluar. Dengar, jangan ikut. Arman. Kau tahu dia mengurasmu dan perasaanmu. Kenapa pura-pura tak tahu? Apa? Kau lihat. Tidak, Mira. Sampai segitunya? Ya. Tak begitu. Tahu. Mira disuruh Sinta merayuku. Supaya aku rokok miras wanita. Ayah benci. Sudah tahu? Masih masuk? Sudah kubilang jangan ikut campur. Enggak. Ikut ke Halim, warisi bisnis. Jika tidak Nyonya Halim, tak cari keluarga Pratama. Benar kan? Selain Dewi, semua cuma memperalatku. Nyonya tua Halim itu nenek kandungmu. Tak mungkin. Nenek jelas demi kebaikanmu. Nenek mau aku maju. Ayah mau ku bantu. Sinta, mau aku mati. Alasanku bersama Mira, dia menipuku. Dia niat menipu. Raka juga kurang kasih, jadi nakal. Sepertinya Arman masih bisa ditolong. Pria dewasa, buat apa terus menyerah? Buktikan. Biar semua kagum padamu? Gampang. Aku berusaha. Sinta, semua usahaku sia-sia. Peduli banget? Suka aku? Ya. Ke rumah Halim. Ayo. Nona Sari memang hebat.
Bisa-bisanya membawa tuan muda pulang? Tak mau makan gratis. Menurutku ada yang berniat buruk. Mau ranjangnya, naik derajat. Ke aku saja. Jangan seret dia. Orang lain? Kulihat dia seharian menempel padamu. Mana mungkin tak ada hubungan? Aku ajak tuan muda pulang. Perintah mereka. Cari mereka. Kenapa menyulitkanku? Kau! Kamu berani menamparku? Kutampar. Perlu kulapor dulu? Mohon Nyonya Halim, jangan licik padaku. Aku tak punya waktu. Berani kamu pukul aku? Ketua pulang, kamu kusir dari Halim. Jangan keterlaluan. Nanti ujungnya, kamu yang diusir. Kamu... Nona, ayo. Ayo. Sorry. Yang dicari, Bu Pratama ketemu. Benarkah? Antaraku. Nenek. 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 Aku. Aku Ayusari. Nenek. Ayusari. Nenek. Pratama celaka. Kenapa tak suruh mencari aku? Saat keluarga Pratama berjaya, aku ingin kamu selalu menemaniku. Tapi kini keluarga Pratama susah. Mana mungkin aku membebanimu? Nenek. Kok begini? Nenek. Nenek lemah. Tak ada yang jaga? Aku tak apa. Melihatmu saja. Sakitku sudah separuh sembuh. Ayusari, dokter baru memeriksanya. Kondisi Nyonya Tua Pratama buruk. Tenaganya hampir habis. Tidak. Tidak mungkin. Cari orang beli obat. Cepat. Ya, obat apa? Ikuti resep ini. Aku lebih cepat. Uangnya. Utara kampungmu, 400.000 tak cukup. Ayo, abaikan saja. Abangku galak tapi baik. Ayo. Nenek. Ayo. Raka. Masih hidup? Nenek. Tenang. Raka hidup. Dia pulang ke nenek. Benarkah? Benar. Setelah nenek sembuh, dia pasti pulang. Ayo. Aku punya berkas. Simpan baik-baik. Kalau bertemu Raka, berikan padanya. Mungkin dia bisa membantu atasi krisis keluarga Pratama. Ini bukti keluarga Pratama difitnah. Ulah Gunawan Timur. Ini, saat Budi ditangkap, dia paksa berikan padaku. Waktu itu kupikir, Raka masih terlalu kecil, jadi tak kuberikan. Siapa sangka, dia diam-diam pergi ke kota utara. Baik. Dengan bukti ini, Pratama bisa pulih. Obatnya ada. Nona, rebus air. Siapkan itu. Terima kasih. Nenek. Kamar ini terlalu lembab. Tak baik. Kucarikan kontrakan. Jal, ngapain sewa? Jemput Bu Pratama ke Halim. Tuh kamar kosong banyak. Tidak bisa. Halim belum percaya padaku.
Ini bikin repot. Takut apa? Nenekku sudah bilang, awal abang kan? Bu Halim, ini aku tidak setuju. Apa katamu? Perempuan galak ini jadi pengawalku? Tak setuju. Mau Ayu menolak? Maksudku, biar Ayu pura-pura mengawalmu. Dia dan Bu Pratama, resmi saja tinggal di vilamu. Bu Halim, kalau diketahui Ketua Halim, kami bisa diusir kan? Tidak apa-apa. Villa, aku sendiri. Tak masalah. Tak apa. Duh, sudahlah, final. Pelan. Nenek. Nenek. Nenek minum obat. Tidur dulu? Ya. Ada. Ayo, ku bantu tidur. Ayo pergi. Ayo, ada bukti pun. Gunawan berkuasa di timur. Halim pun bukan tandingannya. Gimana buka kasus Pratama? Tumbangkan Gunawan Timur. Kamu gila? Apa katamu? Arman ikut. Ayu itu pulang ke vilanya. Ya. Aku memang meremehkan orang kampung itu. Sepertinya gadis kecil itu harus disingkirkan. Aduh bang, kini jangan kabur. Nanti Ayu diusir nenek ayah. Apa hubungannya denganku? Dia memukulku. Harus temani dia terus? Dewi tadi sudah bilang, Gunawan Timur berjaya. Mereka singkirkan lawan. Tak takut? Ke grup Halim? Aku manja. Bisa apa? Usut Gunawan Timur. Bisa jatuhkan mereka? Bersihkan nama Pratama. Tunjukkan kemampuanmu. Kita untung. Menurutmu, bagus kan? Sinta kenal bos muram. Dan Sinta juga timur. Maksudmu, Sinta mungkin mata-mata keluarga Gunawan? Ini... Nona, di depan ada surat dilempar. Kabur untukmu. Surat? Yoko, siapa pelemparnya? Tidak. Sepertinya ada yang sengaja memancingku ke sana. Sebaiknya kamu jangan pergi. Ini jebakan. Kayak Sinta. Intinya, mereka tahu niatmu. Jelas dia mengenalmu. Dan cara begini terasa aneh bagiku. Oh, lumayan juga. Kamu mulai pintar. Dewi, jaga nenek. Ke pinggiran. Kamu mau pergi sendiri? Jika orang atau hantu, aku tetap harus menemuinya. Gas bias. Benar. Niatnya buruk. Mudah sekali kena abuse. Tak usah kita berempat turun semua. Ada perintah. Gadis ini susah dihadapi. Lebih baik hati-hati. Bos, gadis kecil ini manis sekali. Sayang kalau langsung dibunuh. Mending biar mereka pakai dia dulu. Terima kasih. Cepat, fokus tugas. Ya. Kau,
Tak pingsan? Ayo, siapa bosmu? Bunuh saja. Aku tak bicara. Si. Benarkah? Bicara. Kalau tidak, kubunuh. Kalau tidak, kubunuh. Su Halim. Bang, jangan. Mati. Raka. Ayu, Hebat juga kamu. Makin maju, ya? biar pantas menemuimu. Makasih, Nona. Juga Tuan. Nenekku, Tak usah. Ayu selamatkan kami. Ini bukan apa-apa. Ayu, jadi dia Raka Pratama? Ayu, kenapa di Villa Tuan Muda, bukan Nona Halim? Begini, Ayu kini, milikku pengawal pribadi. Apa? Ayu, kau janji, kenapa jadi pengawal pribadinya? Aduh, Raka. Tenang dulu. Ini, ceritanya panjang. Tuan, Ayu Sari tunanganku, takkan jadi pengawal pribadimu lagi. Makasih. Bawa nenek pergi. Kau kira ini tempat apa? Datang saja, pergi sesukamu. Keluarga Pratama memang lagi terpuruk. Kalau kau serang, pikir dulu, punya sanggup. Aduh, Raka Pratama. Kamu masih saja keras kepala. Sudah, ini ceritanya panjang. Singkat, Ayu. Selama ini, aku ingin pantas untukmu. Pratama jatuh. Kalau kamu juga menolakku, aku mati saja. Aduh, amit-amit. Raka Pratama. Nenek sakit. Direktur Pratama di penjara. Tega bicara sembarangan begitu? Hei, Ayu, aku pulang demi Pratama bangkit, seperti dulu. Ayu, kamu jangan lagi jadi pengawal Halim, ya? ya. aduh bang, lihat dia sampai ketakutan. Payah sekali. Wakil direktur? Aku tinggal di Halim. Cuma penyamaran. Bukan benar-benar mengawalnya. Sungguh? Ya. Sebelumnya kami curiga. Orang Pratama, komplotan Gunawan Timur. Mereka mengincarnya. Baru ini, dipancing ke pabrik Timur untuk menyingkirkanku. Itu makin membuktikan dugaanku. Gunawan lagi? Aku tahu ayahku dulu dijebak. Mereka terlibat. Ambisi keluarga Gunawan besar juga? Ya. Ini dari nenek. Gunawan Timur, bukti fitnah. Kurasa, Direktur Pratama dijebak. Karena bukti ini. Ku bawa ini, tolong ayah. Hei, biar aman, perlu Ketua Halim jaga Pak Pratama. Aduh, Bang, cepat bicara dong. Bicara apa? Ayah benci aku. Aku bicara pun, pasti dimaki lagi. Bukan begitu. Ketua Halim ingin kamu sukses. Dia memarahimu karena kau foya-foya saja. Ya bang, masuklah perusahaan. Ayah senang, semua dituruti. Aku juga mau. Aku setuju pun. Sinta serang, kau nenek. Apa? Maksudmu, kamu foya-foya karena Sinta menjebakmu seolah mau melecehkannya, lalu ayahmu melihatnya? Pakai Nona Halim dan nyawa Nyonya Halim untuk mengancammu. Apalagi? Selain itu, Mira suruhannya untuk mengawasiku. Lepas dari Mira, Dewi dan nenek terancam. Punya ayah buta cinta begitu?
Bisa apa? Bang. Sekarang sudah jelas. Musuh sama, Sinta, keluarga Gunawan Timur. Nona, Tuan, makan siap. Ayo, sambil makan. Ayo. Saya saja. Makasih. Ayo, coba. Enak tidak? Tunggu. Sup. Ada racun. Nyonya, Bagaimana urusannya? tenang Nyonya. Sebungkus penuh. Tanpa warna, bau, pasti mereka mati tanpa aman. Dasar gadis itu. Sekuat itu nyawanya. 4 orang pun gagal membunuhnya. Ditangkap hidup-hidup. Nyonya, para saksi itu sudah dijebloskan si Pratama. Kalau mereka buka mulut, ke Halim. Jawab apa? Jangan beri celah. Orangnya habisi semua. Baik. Ayu, kamu menemukan sesuatu? Sup ini ada racun maut tanpa warna. Racun? Dari desa. Demi hemat biaya keluarga, sering cari herbal. Kalau keluargaku sakit, itu makin membuktikan dugaanku. Herbal ini, sekali cium aku tahu. Siapa berani meracuni sup? Ini? Untuk menyingkirkan aku dan kakak? Halim, siapa nekat? Sinta Santoso. Jangan pasrah. Jangan beri mereka peluang habisi kita. Sekarang, minta Ketua Halim bertindak. Ayah percaya Sinta. Dia tak dengar. Dulu dia juga yakin sekali pada Mira. Lihat sendiri, goda pria lain. Maksudmu? Jebakan? Ya, Apa katamu? Biro tak bilang ditahan mana. Raka, istimewa. Karena perintahnya, Biro tak peduli. Kita. Marga Pratama. Jangan-jangan dia anak Budi Pratama? Lalu, kata Joko, Ayu mengorek. Mereka, Gunawan mau membunuhnya. Tidak. Cari Tegar. Utami. Mobil. Baik. Dengan sapi perah Arman Halim, pendapatan Barbara malam pasti naik terus. Miragoda bos. Si Halim jadi kabur. Tak datang lagi ke sana? Berani absen? Ada cara buat menguras keluarga Halim. Tegar. Kalian keluar. Sinta, kenapa kamu datang? Kangen aku ya? Kangen? Chat aku saja. Aku tunggu di kamar hotel. Ini sudah gawat. Kok masih mikir itu? Ada apa? Orang yang kukirim membunuh Ayu, semua tertangkap. Lalu, Ketua Halim segera pulang. Aku takut. Makin kacau. Arman dan gadis itu. Ada kabar? Sebelum aku keluar, sudah aku suruh. Kesuk mereka, racun mematikan. Sekarang, mereka mestinya sudah mati keracunan. Kamu ceroboh. Kau beraksi di Halim. Ketua Halim pasti bisa melacakmu. Kalau dia temukanmu, dia akan temukan aku. Tak cuma rencana paman, kita pun tak selamat keluar dari Provinsi Utara. Sinta Santoso tahu, Halim ada mata-mata. Dia datang. tunggu Ketua Halim. Dan melihat sendiri hubungan mereka agar Ketua Halim benar-benar kecewa pada Sinta Santoso. Tanya dia, tak ada halangan lagi. Nona Tuan, Sinta, temui pria lain, sudah kusebar. Halim murka. Bawa pengawal kemari. Ayo, pergoki mereka. Belum waktunya. Jangan beri Sinta celah. Bikin dia
tak bisa mengelak. Ketua Halim sudah di jalan? Kenapa harus repot-repot pakai obat? Halim harus lihat. Mereka di dalam. Mana tega buang Sinta? Benar? Kenapa harus aku? Aku ini pria terhormat. Melakukan ini, citraku rusak. Citra apaan? Mereka kenal kami? Kamu wajah baru. Kamu saja. Baik, aku nurut padamu. Kamu takkan mencelakaiku. Dilarang masuk. Bang, permisi. Dari bos. Antar masuk. Apa? Cepat pergi. Bos araknya. Sayang, jangan marah. Tadi aku panik. Minum anggur dulu. Aku cari cara. Halim, kamu harus balik. Sebelum Ketua Halim pulang, bongkar berangkasnya. Bongkar berangkas? Provinsi Utara tak aman lagi. Saat pergi, jangan untungkan Halim. Aku dengar. Keluarga Halim punya proyek super rahasia. Ada di berangkas ruang kerjanya. Bawa datanya. Kita kabur jauh bersama. Baik, aku ikut kamu. Kok pusing begini? Tegar. Lama tak ketemu aku. Kamu kangen nggak? Tentu kangen. Sampai ke bawah mimpi. Ayu! Ayahku datang. Serbu, tangkap. Bang! Kita lihat juga. Halim, bos. Berani lapor, ku buat kamu di Provinsi Utara. Tak bisa bertahan. Si manis. Dua-duanya si manis. Ketua Halim, Anda salah paham. Saya tidak mengkhianati Anda. Si manis. Dulu ku abaikan istriku yang sakit parah. Ku bawa kau ke Halim. Ibu Xiaofeng terpukul sampai meninggal. Putra-putriku. Sejak itu hati mereka jauh dariku. Begini caramu membalasku. Apa buta cinta juga bisa menurun? Dia yang memaksa saya. Dia. Ketua Halim, percayalah padaku. Sinta, kamu tegak. Cukup. Di depan mataku, kalian masih saling lempar salah. Kalian pikir aku bodoh? Ketua Halim, maafkan saya kali ini saja. Saya tak akan berani lagi. Kamu selingkuh dariku. Ku tendang sampai mati. Ketua Halim, sekarang jangan marah dulu. Ayah, mereka terbukti bersekutu dengan Gunawan. Mau rebut Halim Utara. Apa katamu? Ayah, ini pengakuannya. Juga pengakuan Sinta Santoso. Dia orang Gunawan. Mata-mata di sisiku, mata-mata bisnis. Bertahun-tahun ini, aku benar-benar buta. Ketua Halim, Anda tahu aslinya? Belum terlambat. Nona Sari.
tanpa Anda ke Halim. Aku tak tahu siasat liciknya Anda yang menyelamatkan keluarga Halim. Ketua Halim, santai. Ku bilang kan, saya mendekatimu sengaja. Tak perlu berterima kasih. Asal... Saya paham maksudmu. Direktur Pratama, masuklah. Direktur Pratama, Ayah, Direktur Pratama, Nak Ayusari, Ketua Halim. Ini... kamu gadis muda begini, ke Provinsi Utara, membela Pratama. Pratama Selatan, pasti bukan pembocor rahasia dagang. Saya cek kasus di Selatan. Memang banyak celah. Agar tak ketahuan, ku bawa Pak Pratama pulang bersama. Jadi begitu. Makasih, Ketua. Direktur Pratama, keluargamu punya gadis yang baik. Ayusari, 7 tahun. Tak kusangka kau menolongku lagi. Keluarga Pratama berjasa padaku. Ayu takkan lupa. Dan Anda juga yang baik dilindungi. Ayu, kenapa masih panggil Direktur Pratama? Hah? Ayu, sudah saatnya panggil dia ayah. Ketua Halim, Ibu Utami, curi kalung Sinta. Mau pergi dari Halim. Ketua Halim, ampun. Keluarga saya di desa mengabari, anakku sakit parah, mau menjenguknya, makanya buru-buru. Barang-barang ini hadiah dari Nyonya. Ini punya ibuku, Utami. Sebenarnya kamu membantu Sinta berbuat jahat? Dia beri ini? Tidak. Nona, jangan menuduh saya. Menuduh saya? Berani, aku mabuk ke kamar Sinta. Bukan kamu? Tuan sudah tahu? Apa? Maksudmu kejadian itu? Sinta yang menjebak Arman? Halim, itu Sinta. Sinta yang menyuruhku. Saya tidak ada hubungannya. Gara-gara itu, salah pahaman aku. 2 tahun penuh. 2 tahun, Arman tak mau pulang, bahkan tak mau bicara denganku. Aku benar-benar melukainya. Bang, kamu menderita selama ini. Tak apa, aku menderita. Daripada dia, lukai kalian. Nak, ayah bersalah padamu. Sudah, jangan lebay. Ketua Halim, anak muda sekarang ternyata jauh lebih berisi. Kita sudah tua. Jangan menuduh saya. Biar mereka. Benar, Direktur Pratama. Nenek. Kalian ke Pratama dulu. Tunggu kami. Selesai jamuan pelantikan Arman. Temani nenek. Baik-baik. Ikuti kata Ayu. Di Pratama, aku siapkan pernikahan. Begitu kalian pulang, Nanti apa yang terjadi? Nenek. Ayu, malu juga? Raka, kamu mau kupukul ya? Sudah larut. Kami pulang dulu. Ibu. Ayu, terima kasih. Bukan kamu, aku tak sempat pulang. Menolong ayah dan nenek. Sejak kapan kamu sopan begitu padaku? Ayu, jangan lupa. 2 jomblo nih. Benar. Kalian mesra sekali. Kalau begini, Ayu kurebut, jaga aku. Nanti apa yang terjadi, tak kujamin. Coba saja. Jangan lupa, nanti aku akan jadi penguasa Halim Utara. Berani kan? Kau, Kak. Raka Pratama itu memimpin Pratama di selatan. Dengan kemampuannya, tak kalah darimu. Menurutku, culik Ayu, habis sudah. Capek banget. Tak kusangka datang ke jamuan. Malah lebih capek daripada bertani di desa Ki. minum dulu. Nggak mau minum. Aku malas gerak. Malas gerak ya? Biar aku suapi. Hah?
Masih haus? Lumayan, cuma mulutku masih... Raka Pratama. Berani, ya. Beraninya menciumku? Istriku, kenapa? Siapa istrimu? Boleh juga, sudah kuat melawanku, ya. Kalau kalah, habis nikah, anaknya gimana? Aduh. Aduh, sakit. Ayu garang juga? Kak, dengar nenek dulu. Ambil Ayu. Tak berani. Akhirnya pulang juga. Ayu, setelah kita menikah nanti, mungkin aku tak bisa terus menemani. Kamu mau kemana? Ibu kota, grup Jingchen bermasalah. Stabilkan situasi. Raka. Kudukung. 7 tahun tak bertemu. Baru saja bisa bersama, pisah lagi. Siapa mau pisah? Apa ini? Ke Ketua Halim, surat rekomendasi. Dia merekomendasikanku jadi pengawal pribadiku ke kota Maharaja. Jadi kamu mengawasiku lagi? Raka Pratama. Dadah, Nenek. Kak Ayu. Tunggu aku. Saat aku sukses, ku cari kamu. Jaga dirimu baik-baik. Ayu, akhirnya aku menikahimu. Ayo, kok malah bengong? Ya, Pak Sari, Raka dan Ayu akan pulang untuk menikah. Cucu kesayanganku, yang kujaga bertahun-tahun, kuserahkan ke keluarga Pratama. Kalian jangan sampai menyia-nyiakannya. Pak Sari aman. Ayu sering menyelamatkan keluarga Pratama. Dia penyelamat kami. Mana mungkin kami menyia-nyiakannya. Nyonya Pratama, Kak Ayu. Kakek. Kakek kangen aku nggak? Sudah mau menikah, kok masih bercanda terus? Pak Sari, aku bicara sebentar. Ayu, kami mengundang kakekmu ke sini. Mau hadir di pernikahanmu dan Raka besok? Nenek aktifkan speaker. Nenek, ayah, kakek. Kami setuju. Usai menikah, stabilkan kencana. Ayo, kamu juga mau ikut? Bantu Raka. Zheng, kakek dukung kamu. Kami dukung. Aku juga. Benar, syukurlah kakek. Ayo kita membaik. Kamu harus hati-hati. Jaga dirimu baik-baik.